Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang saya banggakan dan saya cintai, ketemu lagi dengan Pak Febri Sandi Gumilang dari SDN Kedua 1 Surabaya. Di sini Pak Sandi akan membawakan materi tentang membaca surat Al-Baqarah. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah sama-sama kita bersikap yang baik, kita berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar ilmu yang kita pelajari bisa bermanfaat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahmah waj'alni minas shalihin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, kemarin kita sudah mempelajari tentang surat Ali Imran ayat 64. Untuk pelajaran kali ini kita mempelajari tentang surat Al-Baqarah ayat 256. Dalam mempelajari surat Al-Baqarah ayat 256 ini, adapun tujuan pembelajaran yang pertama, kita dapat membaca Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 256 ini dengan benar. Maksudnya adalah kita bisa membaca surat Al-Baqarah tersebut sesuai dengan kaidah ilmu tajwid, yaitu dengan membaca Al-Quran secara mujawad, yaitu dengan benar. Setelah kita membaca, tujuan yang kedua, kita dapat memahami arti Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 256. Karena kita harus tahu kandungan atau isi apa yang ada dalam surat Al-Baqarah ayat 256 tersebut. Setelah kita membaca dan memahami, tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu kita dapat menerapkan arti kandungan surat Al-Baqarah ayat 256. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengaplikasikan atau menerapkan apa yang terkandung dalam surat Al-Baqarah ini dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, adapun motivasi kita untuk mempelajari Al-Quran, bahwasanya kita tahu bahwa Al-Quran itu adalah kitabullah, kitab Allah, dan salah satu mukjizat dari Nabi Muhammad SAW. Jadi kita bagaimana bisa belajar membaca Al-Quran secara baik dan benar. Yang kedua, dalam membaca Al-Quran itu merupakan salah satu ibadah yang disukai oleh Allah dan Rasulullah. Karena dalam kita membaca Al-Quran, fa insyaallah kita akan selalu dituntun oleh Allah untuk memperoleh hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bagaimana kita dalam kehidupan sehari-hari bisa membiasakan diri untuk membaca Al-Quran setiap hari atau setiap waktu, atau bagaimana kita bisa meluangkan waktu kita untuk membaca Al-Quran. Itu harapan dari kita semuanya. Sebelum kita meneruskan, kita harus mengetahui huruf hijaiyah. Yang kita ketahui ada 28 huruf hijaiyah. Dalam surat Al-Baqarah ini merupakan surat kedua dalam Al-Quran urutannya dan terdiri dari 286 ayat. Yang perlu kita ketahui dalam membaca Al-Quran, kita harus mengenal harokat. Harokat ada fathah
dibaca A, kasrah dibaca I, dhamma dibaca U. Begitu juga pula dengan fathatain, kasratain, dhammatain. Yang itu semua harus kita pelajari terlebih dahulu. Insya Allah kalian sudah tahu. Anak-anakku, mari kita bersama-sama membaca surat Al-Baqarah ayat 256. Nanti Pak Sandi baca, kalian tirukan. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fiddin. Qad tabayyana rusydu minal ghayy. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. Coba kalian baca. Ya. Oke. Setelah itu mari kita baca sekali lagi. Setelah itu mari kita baca sekali lagi ya bersama. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fiddin. Qad tabayyana rusydu minal ghayy. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. Anak-anakku yang saya sayangi dan saya banggakan, arti dari terjemahan surat Al-Baqarah ayat 256 ini yaitu tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sungguh telah jelas jalan yang benar dan jalan yang sesat. Siapa yang ingkar kepada Tauhid dan beriman kepada Allah, sungguh telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha mendengar lagi mengetahui. Ini maksudnya adalah kita dalam beragama tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada orang lain, apalagi berbeda agama. Karena Allah sudah memberikan jalan yang benar dan jalan yang sesat. Insya Allah dengan kita belajar, kita akan tahu mana jalan yang benar dan mana jalan yang sesat. Oleh sebab itu, apabila kita menemui orang yang berbeda agama, kita tidak boleh memaksakan kehendak orang tersebut untuk menganut agama Islam. Itu tadi pembelajaran pada hari ini. Pak, insya Allah kita akan bertemu di pembelajaran berikutnya. Ingat hadis Nabi Muhammad SAW, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Insya Allah kita akan berjumpa lagi dan mudah-mudahan kita ditakdirkan terus bisa istiqomah dan membaca Al-Quran. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.